Hai Teknoza, apa kabar semuanya? Baik-baik aja, balik lagi Stepian di sini. Sekitar setahun yang lalu saya sempat pakai Samsung Galaxy Tab S7, tapi karena nggak terlalu kepake, akhirnya udah saya jual. Dan karena kemarin sempat ngeliat video perilisan iPad generasi terbaru, kayaknya lumayan seru juga ya kalau kita pakai iPad juga. Makanya di video kali ini saya exciting banget karena untuk pertama kalinya akhirnya kesampaian pakai iPad. Nah, setelah menimbang-nimbang antara spek, kebutuhan dan isi dompet, akhirnya iPad yang saya pilih adalah iPad Air 4. Terus apakah iPad ini jadi tablet pilihan yang sesuai sama kebutuhan tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja ini dia iPad Air 4 2022. Sebagai informasi dulu, iPad Air 4 yang saya beli ini varian Wi-Fi only dengan internal storage-nya 64GB bergaransi internasional. Jadi nggak perlu khawatir soal IMEI ya. Di Tokopedia tempat saya beli harganya di 7 juta lebih sedikit dan saat ini mungkin turun lagi, plus itu pun masih punya kupon cashback ya. So kalau kalian masih ada yang minat sama tablet ini, silakan aja dicek link pembeliannya di bawah. Nah, sebagai newbie yang baru pertama kali pegang tabletnya Apple, desain iPad Air 4 ini tuh familiar banget karena banyak kemiripan sama Galaxy Tab S series soal nilai-nilai elegan dan premium pada sebuah tablet flagship. Bodinya metal aluminium solid, bentuknya tipis dan bobotnya juga nggak terlalu berat. Nggak sampai 500 gram, jadi aman banget buat dibawa kemana-mana. Apalagi suka nggak suka logo Apple Croak-nya emang eye-catching banget. Beberapa catatan saya paling untuk port chargernya untungnya udah USB Type-C dan di paket pembeliannya masih dikasih kepala charger 20 watt. Jadi nggak usah keluar duit lebih. Karena newbie, hal yang paling sedikit bikin canggung itu posisi tombol powernya ya. Ini merangkap sebagai Touch ID juga. Nah ini tuh menurut saya bikin gak nyaman. Kalau di posisi landscape mungkin enak ya bisa pakai tangan kiri. Cuma kalau di posisi portrait agak ribet buat jari sebelah kanan. Apalagi tablet ini juga nggak punya fitur face unlock sebagai alternatif. Oh ya, saya juga ngerasa kena prank nih sama speaker di tablet ini. Kalau dilihat-lihat jumlahnya ada 4, tapi kenyataannya yang keluar cuma 2 speaker aja yang di posisi atas. Jadi yang di bawah nggak keluar suara. Makanya kalau soal ini Galaxy Tab S7 saya dulu kayaknya masih lebih oke. Beneran 4 stereo speaker plus udah Dolby Atmos juga. Untuk layarnya secara garis besar saya nggak punya komplain berlebihan. Ukurannya udah termasuk pas, nggak kekecilan, nggak juga kegedean. Ukuran bezelnya juga mungkin kelihatan lebih tebal, tapi it's okay lah, nggak terlalu ngeganggu mata. Soal visual quality, iPad Air 4 ini juara banget. Detailnya tajam, terus warna dan saturasinya juga keluar banget. Pokoknya puas dipakai buat nonton konten-konten video berkualitas HDR. Satu-satunya komplain yang paling terasa, apalagi kalau bukan refresh rate-nya yang masih 60Hz. Makanya aktivitas untuk scrolling di tablet ini kesannya tuh berasa kayak kurang satset gitu ya. Apalagi buat yang udah biasa pakai layar 120Hz di smartphone-nya. Untungnya kelemahan ini tuh bisa ditutupin sama respons dan stabilitas layar sentuh Apple yang emang udah jadi trademark. Oke, kalau setiap brand Android punya begitu banyak UI yang ditawarin, beda sama iPad yang semuanya digabung jadi satu bernama iPad OS. Nah, iPad Air 4 yang lagi saya pakai ini masih jalan di iPad OS 15.7. Cuma tadi malam saya cek ternyata udah dapat notif update ke iPad OS 16.1. Nanti kita download dulu, nanti bakal saya update lagi setelah semingguan dicoba. Nah, buat yang saya 90% selalu pakai device berAndroid, iPad OS ini emang jujur terasa lebih simpel tampilannya. Selain di home screen, aplikasi yang sering kita pakai bisa ditaruh di desktop taskbar selayaknya PC atau Mac OS. Jadi ketika sedang mengakses sesuatu aplikasi dan pengen buru-buru buka aplikasi yang lain, kita tinggal buka aplikasi tersebut lewat taskbar aja biar lebih cepat. Satu hal positif lainnya sebagai Android user, saya impress banget sama transisi dan juga animasi di iPad OS ini. Terasa jauh lebih mulus dibandingin beberapa tablet Android yang pernah saya coba. Perpindahan antar aplikasi bahkan untuk proses multi Windows semuanya tuh mulus parah dan nggak ada gejala stuttering sama sekali. Mungkin ini juga alasan yang bikin para fanboy selalu pede dengan kefanboyan mereka. Apalagi soal konektivitas antar satu device ke device lainnya, ekosistem Apple itu emang juara banget. Tapi sebagai mantan Android user di tablet, menurut saya iPad OS ini bukan tanpa kekurangan ya.
Beberapa apps optimalisasinya itu masih belum sempurna. Yang gampang aja, Instagram belum bisa fit to screen, baik di posisi portrait maupun landscape. Jadi masih ada tuh border hitam kecil di sisi kiri kanannya yang bikin tampilannya tuh jadi kurang enak di mata. Selanjutnya waktu masih pakai Galaxy Tab S, untuk multitasking ala desktop yang lebih advance saya ya biasa pakai mode desktop. Sementara di iPad OS ini saya nggak nemuin adanya fitur ini. Jadi multi screen-nya itu cuma bisa 2 aplikasi aja. Agak sedikit terbatas jadi kurang dapet feels desktopnya. Sayangnya lagi ternyata di update iOS 16-nya nanti fitur Stage Manager-nya itu nggak dikasih. Karena ya cuma dikasih untuk Apple iPad yang chipsetnya di M series aja. Perbedaan OS juga bikin iPad Air 4 ini lebih tertutup soal aksesibilitas dibandingkan OS Android di Galaxy Tab. Misalnya, di bagian file manager yang nggak sepenuhnya membuka akses ke dalam file dan juga sistem. Jujur di bagian ini tuh saya agak kurang nyaman. Terakhir buat kalian pengguna Android yang udah terbiasa pakai aplikasi sideload, iPad OS ini pastinya bakalan bikin nangis. Kenapa? Karena rata-rata semua aplikasi premiumnya itu berbayar dan nggak punya versi modding atau sideloadnya. Jadi emang di iPad ini berusaha menjadi device premium yang punya target market bukan untuk semua orang. Tapi kembali lagi iPad, it's iPad. Ini tablet yang powerful dan menyenangkan buat dipakai kerjaan atau juga hiburan. Dipakainya simple, performanya stabil, efisiensi baterainya juga bisa diandalkan. Dalam sekali charge nih, tablet ini tuh kalau saya geber bisa lewat dari seharian. Yang paling saya suka soal aksesoris. iPad Air 4 ini bisa ditambahin aksesoris supaya tablet ini jadi makin powerful dipakainya. Nah buat aksesoris pilihannya ada 2, ambil yang original kalau nggak masalah sama dana, atau ngambil yang third party aja kalau budgetnya pas-pasan kayak saya. Kalian bisa pakai Apple Pencil dan juga Magic Keyboard yang saya pakai ini. Harganya jauh lebih bersahabat dibanding original punyanya Apple, tapi fitur dan fungsinya ya nggak jauh beda lah ya. 2 aksesoris wajib ini tuh berjalan dengan sangat baik di iPad Air 4 saya. Ngebantu banget pas lagi ngetik-ngetik dokumen, ngedit post production video, ngedit foto, ataupun sekedar coret-coret dan juga sketching. 2 aksesoris ini bikin iPad 4 saya tuh lebih fun dan lebih powerful ketimbang kalau kalian pakainya cuma tabletnya aja. Dan yang terpenting harganya masih relatif terjangkau. Buat yang butuh juga cek link pembeliannya di bawah video. Oh iya, kelupaan nih, iPad Air 4 punya 2 kamera masing-masing, satu di depan dan satu di belakang. Resolusi kamera belakangnya 12 megapiksel dan 7 megapiksel di kamera selfie. Hebatnya si iPad Air 4 ini dia bisa rekam video sampai resolusi 4K 60 fps di kedua kamera depan dan belakang. Hasilnya rata-rata udah bagus untuk standar tablet saat ini. Keluhan sama kameranya paling kalau dari saya viewing angle di kamera selfie-nya aja yang kurang lebar. Sisanya nggak ada keluhan. Masih ingat kan sama iPhone 12 series? Nah, iPad Air 4 ini pakai chipset yang sama. So, buat yang pakai versi seluler, otomatis jaringannya udah 5G ready. Nah, walau speknya di bawah iPad mini 6, tapi soal performa, Apple A14 Bionic ini masih kencang banget buat dipakai ngapain aja. Antutu skornya masih di atas 700.000 poin atau ya masih bersaing lah sama tablet-tablet Android di bawahnya. Genshin Impact bisa anteng main di grafis highest 60 fps. Main di tablet kayak gini tentu aja punya experience yang lebih lega dibanding main di layar HP. Kalau udah dipakai main agak lama emang masih ada terasa sedikit hangat. Tapi ini masih tahap yang wajar dan nggak sampai ganggu tangan kita pas main. Oke, itu dia tadi cerita saya soal iPad Air 4 yang jadi tablet Apple pertama saya. Sekaligus sebagai daily driver buat nge-backup kerjaan saya di laptop ataupun di smartphone. Sampai di pemakaian hari ini, so far saya puas banget sama performa si iPad Air 4 ini. Apalagi saya udah beli Apple Pencil dan Magic Keyboard third party supaya semua kerjaan bisa lebih enak dilakuin di tablet ini. Akhir kata, dengan harga yang udah semakin terjangkau, apalagi di marketplace, iPad Air 4 ini masih banyak dijual
dalam kondisi brand new inbox dengan garansi Apple full 1 tahun. Buat teman-teman yang masih pengen iPad Air 4 ini atau mungkin aksesorisnya, silahkan cek link pembeliannya di video di bawah. Sekian video kali ini, like video ini kalau dirasa bermanfaat, bantu-bantu subscribe buat bikin channel ini bisa lebih berkembang. Stay tune terus dan kita bakal ketemu lagi di video-video gadget berikutnya. Stay healthy dan stay pan out. Bye-bye.